sangat menyentuh, dan kalau yang sensitif mungkin bahkan bisa nangis ya habis baca kedua buku ini. Halo readers, balik lagi di channel kami Ngonten Buku Bareng, dan kali ini bareng aku Hesti. Di video sebelumnya, Mas Wan Habibi kan udah bagi-bagi rekomendasi nih, buku middle grade apa yang cocok dibaca di spooky season. Nah, di video kali ini aku juga pengen bagi-bagi rekomendasi, tapi genrenya fantasi. Aku cukup sering dengar salah satu alasan kenapa orang merasa terintimidasi untuk mulai coba baca fantasi adalah karena fantasi biasanya hadir dalam bentuk series. Jadi untuk satu cerita bisa ada 3 buku, 5 buku, bahkan sampai 7 buku. Dan gak semua orang bisa berkomitmen untuk baca buku sebanyak itu. Padahal sebenarnya banyak juga loh buku fantasi yang stand alone, alias satu buku langsung kelar. Makanya di video kali ini aku pengen kasih rekomendasi buku fantasi stand alone apa yang menurut aku bakal cocok buat kamu penyuka genre tertentu. Buku pertama adalah buat kamu penyuka genre misteri maupun horor. Aku rekomendasi kalian untuk coba baca buku fantasi yang berjudul Wicked Deep karangannya Shi Eun-soo. Buku ini bersetting di sebuah kota bernama Sparrow yang terkenal dengan sebuah legenda bahwa 200 tahun yang lalu penduduk kota menenggelamkan 3 orang anak gadis karena mereka dituduh sebagai penyihir. Dan setelah kejadian itu, setiap tahunnya, setiap awal musim panas, 3 orang pemuda selalu ditemukan tewas karena meninggal, dan penduduk kota percaya hal itu karena bentuk balas dendam dari ketiga penyihir tadi. Di buku ini kita mengikuti karakter utama namanya Penny, seorang gadis usia 17 tahun. Dan suatu hari dia berkenalan dengan Bu, seorang pemuda yang tiba-tiba datang ke kota Sparrow. Tapi yang menjadi masalah adalah Bu datang ketika memasuki musim panas. Dalam usaha Penny berusaha melindungi Bu dari menjadi salah satu korban, dia pun berada di kondisi yang sulit antara menyelamatkan dirinya atau menyelamatkan Bu. Yang aku suka dari buku ini adalah yang pertama, buku ini adalah buku teratmosferik yang pernah aku baca. Jadi suasana mencekamnya, suasana seremnya, suasana spooky dan suasana horornya itu benar-benar bisa kita rasain sepanjang kita baca buku ini. Terus belum lagi misterinya, itu cukup bikin penasaran dari awal sampai akhir, bikin kita bertanya-tanya mengenai apakah sebenarnya legenda ini beneran atau enggak sih. Dan yang terakhir yang aku suka adalah plot twistnya. Buat aku pribadi cukup mengejutkan dan unpredictable. Jadi kalau kalian yang suka cerita misteri, yang suka cerita ada unsur spooky-spooky, serem-seremnya dikit, aku pengen banget kalian untuk cobain baca buku Wicked Deep karangannya Shi Eun-soo ini. Buku selanjutnya yang pengen aku rekomendasiin adalah buku fantasi untuk kamu penyuka genre contemporary, khususnya yang heartwarming, jadi cerita kontemporeri yang bikin menyentuh. Dan aku punya 2 buku yang aku rekomendasiin untuk kategori ini. Yang pertama adalah Toko Kelontong Namiya karangannya Keigo Higashino dan Funiculi Funicula karangannya Toshikazu Kawaguchi. Buku keajaiban Toko Kelontong Namiya bercerita tentang 3 orang pemuda yang sedang melarikan diri dari kejaran polisi. Tiba-tiba mereka menemukan satu toko kelontong tua yang sudah tidak berpenghuni dan mereka bersembunyi di sana. Tapi saat mereka sedang berada di dalam toko tersebut, mereka menemukan keanehan karena tiba-tiba mereka menerima surat yang dimasukkan melalui kotak surat. Tapi waktu mereka ngecek keluar, nggak ada orang, dan agak aneh karena waktu itu sedang tengah malam. Saat mereka membaca surat tersebut, keanehan kedua muncul karena si penulis surat seolah-olah menunjukkan bahwa dia berasal dari tahun yang berbeda dari mereka. Funiculi Funicula juga merupakan buku dari penulis Jepang dan diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Buku ini bercerita tentang sebuah
toko kopi atau kafe yang terkenal dengan legenda bahwa di toko itu kalian bisa kembali ke masa lalu. Tapi ada beberapa syaratnya. Syarat yang pertama, kalian cuma bisa melakukan itu pada saat kalian duduk di salah satu kursi yang ada di kafe. Yang kedua, kalian tidak akan bisa mengubah apapun di masa sekarang dan masa depan walaupun kalian kembali ke masa lalu. Dan yang ketiga, durasi kalian kembali ke masa lalu adalah sampai kopi yang ada di depan kalian tidak lagi hangat. Makanya di bahasa Inggrisnya juga judul buku ini adalah Before the Coffee Gets Cold. Dua buku ini ada beberapa persamaan. Yang pertama, sama-sama bergenre magical realism. Jadi genre ini adalah genre di mana unsur fantasinya itu nggak kental, jadi cuman sebagai salah satu bagian kecil yang membungkus plot dari ceritanya. Jadi nggak ada tuh yang unsur magical yang terlalu ribet seperti magic system, world building, nggak. Settingannya juga di dunia kita, sesuatu yang kita familiar, cuman ada sentuhan keajaiban aja gitu untuk di jalan ceritanya. Dan yang kedua, kesamaannya adalah kedua buku ini sama-sama mengusung tema time travel, tapi konsepnya dan eksekusinya beda. Dan yang ketiga, persamaannya adalah dua buku ini sama-sama heartwarming banget, punya pesan yang sangat menyentuh, dan kalau yang sensitif mungkin bahkan bisa nangis ya habis baca kedua buku ini. Makanya untuk kamu, baik yang suka buku kontemporari maupun kalau menurut aku yang pengen coba mulai baca buku-buku yang bergenre fantasi, aku sangat rekomendasiin untuk coba baca kedua buku ini. Buku fantasi standalone selanjutnya aku rekomendasiin buat kamu yang khususnya penyuka genre romance. Nah, untuk penyuka genre ini, aku pengen kalian cobain baca. Ada dua buku. Yang pertama, An Enchantment of Raven, karangannya Margaret Roy Jensen. Atau yang kedua, To Kill a Kingdom, karangannya Alexandra Christo. Buku yang To Kill a Kingdom itu udah ada terjemahan di bahasa Indonesia, tapi kalau buku yang pertama itu belum ada terjemahannya. An Enchantment of Raven bercerita tentang Isobel, seorang pelukis yang saking jagonya dia sampai diundang oleh kaum Fey untuk melukis mereka. Dan pekerjaan ini sebenarnya cukup berbahaya karena kaum Fey terkenal dengan kekejamannya mereka. Selama ini Isobel selalu berhasil menjaga hubungan baiknya dengan kaum Fey. Tapi pada saat dia diminta oleh Pangeran Fey untuk melukis dirinya, Isobel melakukan satu kesalahan yang fatal bagi kaum Fey, yakni dia menggambarkan ekspresi manusia di mata si pangeran. Karena tindakan yang dilakukan Isobel dianggap sebagai kejahatan, akhirnya dia harus dibawa ke dunia Fey untuk mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukannya. To Kill a Kingdom bercerita tentang Putri Lyra, anak dari Ratu Siren yang terkenal dengan kekejamannya. Dia adalah salah satu siren yang berhasil mendapatkan 17 jantung dari pangeran. Tapi satu hari, Lyra melakukan satu kesalahan fatal sampai ibunya menghukum dia untuk menjadi manusia, sesuatu yang paling dibenci oleh siren. Untuk mengakhiri hukumannya, Lyra harus bisa mendapatkan jantung seorang pangeran yang terkenal sebagai musuh bebuyutan dari kaum siren. Kedua buku ini juga punya ada beberapa persamaan. Yang pertama, keduanya sama-sama bergenre ke high fantasy. Jadi memang settingannya sendiri itu di dunia yang baru. Jadi memang kita agak diminta untuk berimajinasi sedikit membayangkan dunianya. Nah, kalau yang di An Enchantment of Raven itu dunianya di Fey, sedangkan kalau yang di To Kill a Kingdom itu di Underworld. Yang kedua kesamaannya, menurut aku buku ini sama-sama punya unsur adventure yang cukup kental. Jadi kalau misalnya kalian yang suka baca cerita adventure, coba baca buku standalone fantasy, kalian juga bisa coba baca dua buku ini. Dan persamaan yang ketiga, menurut aku buku ini sama-sama
sedikit mengadaptasi cerita dongeng yang kita udah cukup familiar. Kalau yang An Enchantment of Raven itu dari cerita Beauty and the Beast, sedangkan yang To Kill a Kingdom itu dari cerita Little Mermaid. Yang membuat kedua buku ini seru kalau kata aku adalah pertama dari karakternya. Kedua buku ini sama-sama punya karakter utama yang menarik untuk diikuti. Mereka sangat strong, sangat percaya diri, dan tahu apa yang harus dilakuin. Nah, kalau kamu bingung antara dua buku ini mana nih yang kayaknya bakal lebih cocok, nah buku ini ada beberapa perbedaan nih. Pertama dari tropes romance-nya. Kalau yang An Enchantment of Ravens itu forbidden romance, sedangkan kalau yang To Kill a Kingdom itu adalah enemies to lover. Yang kedua, kalau kalian lebih suka cerita yang lebih banyak adventure-nya, aku saranin untuk coba baca To Kill a Kingdom. Sedangkan kalau kalian penyuka cerita dengan tulisan yang flowery, yang tulisannya indah, dan settingan dunianya yang terasa magical, aku saranin kalian untuk coba baca An Enchantment of Raven. Selanjutnya, aku ada bonus rekomendasi nih buat kalian. Buku fantasy standalone yang akan aku rekomendasikan ini bisa dibilang spesifik untuk penyuka topik tertentu. Buku pertama yang aku rekomendasiin adalah untuk kamu, khususnya pecinta science fiction, apalagi kalau kalian suka dengan cerita X-Men. Buku yang pengen aku rekomendasiin adalah Vicious karangannya V.E. Schwab. Buku ini bercerita tentang dua orang sahabat yang sama-sama cerdas, dan suatu hari mereka melakukan sebuah eksperimen yang sangat ekstrim sampai akhirnya membuat mereka punya kekuatan super. Tapi sesuatu terjadi di antara mereka dan membuat dua sahabat ini yang tadinya dekat jadi musuh bebuyutan. Familiar dong dengan plot yang seperti ini, persis seperti Profesor X dan Magneto di cerita X-Men. Jadi kalau kalian yang suka X-Men, suka science fiction, kalian mesti banget cobain baca Vicious. By the way, kalau kalian cek mungkin kalian akan lihat, oh Vicious itu nggak standalone kok, sekarang ada buku keduanya. Nah, benar, tapi awalnya Vicious itu diterbitkan sebagai standalone. Jadi kalau kalian cuma baca buku satunya, it's okay, kalian nggak akan kelewatan apa-apa. Buku selanjutnya yang pengen aku rekomendasiin adalah khususnya untuk kamu penyuka cerita Harry Potter dan juga suka baca buku yang ada unsur komedinya. Bukunya adalah Carry On, karangannya Rainbow Rowell. Buku ini bisa dibilang sebagai fanfictionnya dari Harry Potter. Jadi semuanya sama, ada sekolah sihir, tokoh The Chosen One-nya, terus juga ada Hermione-nya, ada Draco Malfoy-nya, ada Voldemort-nya. Cuman bedanya di buku ini unsur komedinya sangat kental, kalian pasti akan tertawa, khususnya kalau kalian yang pernah baca Harry Potter dan familiar dengan cerita Harry Potter. Buku ini benar-benar bikin senyum-senyum sendiri. Itu tadi rekomendasi dari aku untuk buku-buku standalone fantasy buat kalian penyuka genre atau topik tertentu. Nah, ada buku-buku yang aku sebutin tadi udah masuk di TBR kalian, atau mungkin kalian udah baca? Tulis di kolom komentar ya. Thank you for watching. Happy reading.